Adi, sorry, aku telat. Ya. Cak Adi, Ya. Cak Adi, Ya. lama nggak ngopi bareng, terus tiba-tiba kontak. Nah ini pasti ada yang seru ini. Apa? Cerita malam ini apa nih cerita malam Masih ini? ada yang seru di sini. Apa? Jadi keliling-keliling Surabaya kemarin itu. Jadi cerita. Oh, kemarin? Iya, Oke. kemarin banyak heritage. Nah, ini di sini yang menarik biasanya. Oke. Ada dunia-dunia yang wah, Woi, gimana sebentar, gitu. bentar. Ngobrol nggak ngopi nggak enak. Betul. Mas. Kopi mas. Yang es apa panas? Oh ya, ini. Aku yang es aja ya. Oke. Adem. Sip. Sip. Apa nih? Cak Adi. Nah, kemarin yang justru yang menarik bagi saya itu ada beberapa gedung ya. Nah, yang salah satunya ini saya menarik. Balai kota tuh. Balai Kota. Balai Kota sini. Iya. Kenapa di situ? Wah, di situ kelihatannya hal yang menarik. Zaman Belanda, Iya sih ya. transisi, nah Benar, sekarang benar. ini tempatnya wali kota. Balai. Balai Kota itu dulu dibangunnya kalau saya nggak salah ingat itu waktu wali kota Surabaya kedua. Nah, arsitekturnya bagus sih memang ya. Cocok banget sama tropis kan. Betul. Ya arsitekturnya modern pada zamannya, Iya. bergaya tropis. Betul. Kira-kira nggak banyak sih di situ? Di situ banyak sekali. Banyak. Kita bisa kapan-kapan kita bisa explore ke sana. Ya. Kalau saya dulu pernah baca balai kota itu biaya pembangunannya zaman dulu ya itu sekitar 1.000 gulden. Nggak tahu 1.000 gulden kalau sekarang berapa ya? Wah, itu banyak. berapa? Ya? Banyak. Banyak kayaknya. Loh kalau dari Cak Adi lihat ada apa ya di balai kota? Yang kita kan belum kesana nih. Iya. Di gambarnya ada apa gitu sana? Nah, di sana itu kalau saya lihat juga banyak ya. Sambil diminum tuh, Cak? Oh iya. Aku minum dari tadi. Nah, saya dulu kurang lebih 3 tahun yang lalu Oke. itu pernah mencoba di pelataran aja. Di pelataran itu ya? Oh yang air mancur? Air mancur. Air mancur, Wah, itu energinya wah gitu. Baru di luar tuh ya? Keluar ya. Baru di luar ini Padahal ya? itu sore. Sore dan baru di luar. Nah, apalagi malam. Ada kaitannya nggak sih sama zaman perang dulu? Banyak ya itu dia. Pasti. Oh pasti ada. iya. Pasti ada. Iya. Saya kok jadi tambah penasaran. Daripada penasaran, minumnya kita habiskan, kita ke balai kota ya mau jadi. Oke, Masa siap. ya? Masuk. Sip, kita habiskan dulu minumnya. Masih panas loh tapi. Udah dingin? Saya mintanya spesial masalahnya. Oke. Nah, jadi kita sudah di balai kota nih. Iya, Harusnya nggak boleh masuk pengunjung biasa, tapi karena berita Jatim TV, kita bisa masuk. luar biasa. Biasanya tapi harus pakai itu masker, protokol kesehatan. Tapi kan supaya kepentingan suara masih nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita masih jaga jarak. Oke, sip. Nah, kalau dari penglihatannya Cak Adi nih, sejarahnya di sini seperti apa sih? Kalau sejarahnya dari di sini ini memang dulu pada Dulu saat itu kapan? sebelum Kemerdekaan. dan sebelum gedung ini dibangun. Oh, sebelum gedungnya ada bahkan kalau ya? Saya melihatnya di sini adalah lapangan dan ada beberapa perumahan yang nantinya dibongkar jadi gedung ini. Itu zaman kerajaan Ujung Galuh berarti, bukan? Kurang lebih sebelum abad 19 lah, kurang lebih begitu. Iya. Terus? Nah, setelah itu baru dibangun kurang lebih berapa tahun ya kalau saya lihat ini. Nah, di sini saya lihat juga bangunan tersebut memang diposisikan untuk
sentralnya Pemerintahan. pemerintah. Berarti memang sejak awal di setting seperti Iya, itu seperti ya. itu. Jadi Iya, kalau iya. kita lihat kan di sana ada apa? Seperti Oh, jalanan itu. pusatnya Aha. kalau orang melihat gedung. Aha. Nah, ini adalah sentralnya di sini. Sentralnya. Sorry, kan tusuk sate nih. Iya. Nggak apa-apa tuh. Nah, justru Belanda mau membuatnya seperti kayak sengaja. gitu. Sengaja seperti itu. Oh, iya iya. Kan kalau perumahan saya ada tusuk sate itu susah. Tapi Iya. kalau di sini nggak masalah ya. Kalau Nggak, memang Pak. Belanda seperti itu. Iya, ya? Belanda memang seperti itu. Jadi Oh. kalau kita lihat juga keraton di Aha. Jogja kan sama kan? Oh, Gitu kayak iya, gitu. iya, Jadi iya. memang pusat perhatiannya di sini. Oh, Fokusnya gitu. begitu. Oke, Jadi oke. dan juga sebagai benteng juga melihat ke depan itu, di depan itu ada apa. Sambil jalan enak kali kayaknya. Boleh? Oke. Yang ada di sini kalau penglihatan Cak Adi itu seperti apa sih? Maksudnya apa aja gitu loh? Ya di sini kalau malam-malam begini ya mulai ada aktivitas ya. Nggak ada jadi. Serius nggak ada loh ini. Ya tanda kutip. Oh iya 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 iya. iya. Nah, kalau lihat di sini ya Aha. memang sangat mending dan kondisinya juga bagus. Di mana? Kalau- Sebelah mana Cak Adi? Enggak, kondisinya bagus. Oh, bagus. Bagus. Jadi dalam artian di sini bisa nantinya lebih enak lah kita ngobrol-ngobrol. Oh, di sini ya. Nah, Jadi yang paling bisa enak buat ngobrol mungkin dari sini sampai situ gitu ya. ya betul. Karena kalau daerah lainnya kenapa? Sambil jalan lagi aja jadi. Ya boleh. Karena ada beberapa titik yang memang tidak diperbolehkan ya, terutama yang di dalam sini saat ini lagi nggak bagus ya. Di mana aja tuh? Di dalam sini lagi Di dalam. ah, Di dalam. ya Di dalam kan. di dalam sini terutama di balik gedung di sini, nah Ah. itu lagi ada apa ya, vibrasinya itu lagi besar. Wow. Ini berarti di Gitu. dalam area balai Iya. kotanya ya? Ya betul. Oke. Terus ada di mana lagi? Yang titik-titik yang sekiranya lebih baik kita tidak. Lebih baik bisa Di mana? Di situ. ngobrolnya deket. Dekat yang mendarat Yang itu? mendarat gitu. Oke, kita jalan ke sana deh. Di sini yang paling aman ya? Iya, Cak di Adi? sini paling aman. Kenapa? Jadi ya intinya tidak mengganggu ya. Lebih titik aman di sini karena di sini kalau saya lihat vibrasinya vibrasi netral. Di sini ya? Iya. Kalau di dalam memang ada apa jadi? Saat ini saya nggak tahu ya, vibrasinya tuh besar sekali. Vibrasi itu apa? Vibrasi energi. Oh. Jadi secara metafisika tuh vibrasinya itu getaran energinya lagi kuat sekali. Nggak tahu mungkin ada apa di sini ya. Itu berarti di titik-titik kayak gimana tuh yang vibrasinya kuat? Paling kuat itu di belakang Belakang mana? pas tengah-tengah gedung inilah. Di itu ada lobby situ. Lobby di situ sebelah Lobby sebelah kiri. sebelah kiri. Oh iya iya. Kiri. Dan sebelah kanan sih mungkin tadinya sudah pindah ke sini. Kok pindah? Iya. Iya iya. Nah, kalau Cak Adi lihat di balai kota ini apa yang paling mencolok? Yang paling mencolok pertama ya gedungnya ya. Kalau secara apa dulu nih? Kalau saya tanya Cak Adi, pasti secara Secara metafisik. ya. Iya dong. Oke. Kalau saya lihat Sambil minum nggak apa-apa loh. Oke, jadi kalau saya lihat dari secara metafisik ya di sini, kenapa saya memilih di sini? Ya, di sini adalah titik aman ya, Titik aman. titik aman. Entah kenapa vibrasinya ini lebih enak di sini. Ya kemungkinan di sini ada semacam pusaka Di mana? area sini atau depan situ, kok vibrasinya lebih enak di sini. Pusakanya apa? Ini kemungkinan dulu ya masa transisi. Ketika mau setelah merdeka. Setelah kemerdekaan, ya setelah merdeka lah katakan. Aha. Ini kan jadi pusat ya pertempuran lah ya segala macam. Nah di sini
ini cepat kosong, aktivitas metafisikanya itu lebih kenceng. Oh, karena kosong ya? Kosong. Iya. Karena mau ditempatkan dan di situ banyak sekali gangguan-gangguan. Nah, mungkin ada dulu ya dari leluhur-leluhur di sini. Kita gitu ya. Ini memasang beberapa pusaka untuk menetralkan supaya aktivitas dan yang serem-serem itu nggak ada gitu ya, dinetralkan. Tapi tetap saya nggak tahu yang sebelah kiri sini. Kiri ya? Ya. Oke, kiri. Ini besar sekali, kiri dan kanan, tapi kiri yang lebih besar. Itu barusan apa memang di situ? Udah lama memang. Nah, dan ini semakin kenceng. Kalau semakin kenceng ini berarti ada hawa dari manusianya ya, emosional dan segala macam itu pasti orang yang dekat yang tinggal yang bekerja di sini itu memacu emosi. Gitu. Memang harus dinetralkan. Oh gitu. Nah, tadi kan pusaka jadi. Pusakanya apa? Bisa kelihatan nggak sih pusakanya apa? Nah, itu pastinya ditanam. Iya, ya, pasti bisa ya, berbentuk keris, ada juga berbentuk tombak dan ada juga berbentuk kayak semacam kristal. Itu nggak bisa ditarik ya? Kenapa? Nggak bisa ditarik. Itu sangat luar biasa energinya itu. Memang pancernya di sini. Jadi sumpamanya dan juga untuk menjaga kayak semacam gini loh. Jadi ini pusakanya di sini memang salah satunya tanam di sini. Terus di gedung-gedung yang lain, di pusat-pusat pemerintahan itu juga ada. Yang nanam itu kan bukan orang yang sekarang ini kan, maksudnya bukan pejabat di era modern gitu kan ya? Bukan, berarti sejak zaman dulu berarti ya? Zaman dulu. Dan itu istilahnya kuncennya lah. Itu turun-menurun itu pasti ada. Oke. Nah, kalau selain pusaka nih, Cak Adi lihat di daerah Balai Kota ini kan biasanya kalau cerita-ceritanya itu kan gedung Belanda itu ada aja yang nunggu gitu kan. Nah, ini kan dipakai terus, banyak lembur. Betul. Apa aja yang ada? Kalau yang saya lihat ya ini. Cak Adi gini-gini saya nyari apa sih? Ya, kalau saya lihat ya ini banyak sekali ya. Nah, ini kita lihat ada pohon gerak-gerak itu yang gelantungan ya. Angin, Cak Adi. Yang lainnya tidak gerak. Ya kan dia tinggi. Yang sebelah sini loh. Yang itu kan? Kan di bawah yang bawah. Nah, sekarang ada nih. Nah, itu di situ. Nah, itu kayak semacam makhluk-makhluk yang ya orang lokal lah, intinya begitu. Jadi dideskripsikan itu gimana? Dideskripsikan begini. Gimana? Dari penduduk sini, gitu kan, bukan Belanda ya. Bukan. Kalau di Belanda tuh biasanya dia ada di dalam. Yang Belanda ada tadi? Ada di dalam. Dan yang paling kuat di sini memang powernya itu yang paling jahil itu ya kayak cewek ya. Cewek paling jahil ya? Iya. Kenapa selalu ya? Maksudnya dari cerita-cerita yang biasanya saya dengar itu selalu nonton Belanda itu yang paling jahil gitu. Iya. Kenapa gitu jadi? Ya gini, kemungkinan gak usah jauh-jauh ya. Misalnya gini, zaman dulu ya rumah gitu, yang paling jahil itu biasanya yang ngerasa kepemilikannya itu tinggi. Jadi mungkin dia udah homey banget gitu kan. Nah, setelah nggak rela lah istilahnya meninggalkan ini, atau juga bisa jadi dia meninggal di tempat dan energinya dan juga ya makhluk itu masih tersimpan memorinya di situ. Berarti dia Balai Kota ini dulu rumah mungkin kali, rumah petinggi Belanda pada saat di Indonesia atau gimana? Ada di sini, cuma intinya di sini memang pusat pemerintahan plus juga ada presiden lah gitu ya. Ya, gitu kali ya. Ada apa? Mana sih tadi pohonnya nih? Ngomong nggak ada angin nih. Pohonnya mana sih? Ini 1, 2. Itu gimana? Maksudnya itu lokal tuh wujudnya seperti dia apa? Memang di depan ini banyak yang berkeliaran, ini banyak. Tapi wujudnya seperti apa? Wujudnya ya seperti kakek-kakek lah segala macam, dan juga ada yang prajurit-prajurit zaman dulu macam-macam. Tapi yang paling serem itu ya bunker kan di Balai Kota ini kan ada bunker. Dulu sempat dijadikan tujuan wisata sih. Sekarang sebentar ditutup. Yang di situ, di bunker situ. Oh, bukan. Hah? Bukan kan biasanya bunker jadi. Ya, bunker yang dituju situ. Bunker itu ada beberapa memang. Oke. Jadi tidak di situ hanya memang untuk pelarian, tetapi bukan tempat
penyimpanan pusaka ataupun di situ juga ada. Bisa kelihatan nggak sih bakarnya itu tembus mana? Soalnya belum pernah saya baca sih bakar itu ngarah kemana. Memang kalau kita telusuri bakar itu ada bercabang. Oke. Bisa ke sana, ada Ke sana ya. belakang sini ada. Jadi fungsinya memang apabila ada peperangan yang menyerang gedung ini, jadi yang meninggalkan gedung ini bisa lari ke dalam. Yang paling mencolok apa? Sosok penunggu di sini yang paling mencolok apa nih? Bentar, kalau yang paling mencolok ini belum kelihatan, ya, belum kelihatan. Tapi sosok powernya itu ada di sana. Di mana? Sebelah situ ya? Ya, powernya besar. Kalau yang di depan-depan ini ya biasalah, ada macam-macam lah. Kalau kita mendekat gitu, katakanlah kita mendekat gitu, bisa nggak sih? Mendekat. Iya. Harus izin. Harus izin lagi berarti kita ya. Iya. Tapi nggak kelihatan ya sosoknya itu seperti apa, wujudnya seperti apa gitu. Sebentar, wujudnya itu ya semacam kayak dia besar, kayak ya dia tuh sosok kakek, itu bukan kakek ya, seperti kayak jenderal zaman dulu teman. Jenderal Jawa zaman dulu gitu. Oh, bukan. Jadi Jawa. apa ya? Yang istilahnya kayak warok zaman dulu lah gitu kan. Nah iya, itu iya. memang sebelum gedung ini itu sudah ada. Oh, jadi dia bukan ada karena penunggu balai Nah kota, tapi itu dia yang paling power kuat. memang dia di sini sejak ini, bahkan sebelum menjadi balai kota begitu ya. Iya. Nah ini kan Oke, balai kota tuh setahu saya kalau lembur malam sekali. Ada nggak sih yang biasanya nampakin diri gitu? Penampakan pasti ada ya, mungkin Yang paling sering deh. yang paling sering. Nah, Paling sering itu yang di bawah, di bawah mana? Di Selasar. yang di lorong itu. Lorong lantai 1 atau lantai 2? Satu sebelah sini. Nah kalau yang sini udah bersih nih. Yang mana? Ini kelihatannya ada beberapa tahun ini sudah dibersihkan, tapi yang sebelah sini ini belum Sebelah pojok situ maksimal. ya. Ya dia belum maksimal. Setahu saya memang jarang pakai sih yang sebelah situ. Setahu saya ya. Iya. Yang pojok situ jarang. Itu paling banyak. Apa biasanya? Munculnya yang menampakkan diri itu biasanya apa? Jadi tadi ini, terus kedua itu barusan nomor. Mana sih? Di sini nih. Di mana sih tadi? Ini di kaca Kaca panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 5 itu. Mana sih tadi? Ini Ruang tulisan kelima. kota A bawah. Oke. Nah, ini Di situ. nah, di dalamnya gitu. Ah. Nah, itu sosoknya laki-laki dan itu depan. Itu kayak zaman dulu gitu loh. Pakaiannya Prajurit Jawa kuno. Baju-baju beskap Oh, kayak zaman apa ya? dulu. Bangsawan zaman dulu gitu ya. Ya, Ah. kalau yang apa? Yang mana? Bawah. Bawah sama tengahnya apa? Sebenarnya ini. Kalau di sini clear di belakang sudah kayaknya beberapa tahun itu sudah bersih. Sebelah sini yang masih. Biasanya mereka menampakkan diri itu karena apa? Mereka ada yang mau disampaikan atau apa sih? Ya biasanya kalau dilihat ada penyampaian, ada juga ya memang aktivitas Mereka. Oh, iya. Dan di bulan-bulan atau di hari-hari tertentu dalam sebulan itu mesti ada aktivitas tuh tinggi. Oh, biasanya bulan apa? Nah, Biasanya di bulan mati ya. Bulan mati itu gimana? itu jadi pada saat kalau kalender bulan gitu kan, bulan kayak bulan itu sekarang misal kemarin tuh 1 suruh ya kan, ya 1 suruh berarti ya sekitar itu bulan tidak ada bulannya, jadi mulai sabit, bulan purnama. Nah kalau dia tidak ada kelihatan bulan itu ya. dikatakan bulan mati. Itu aktivitas itu dicek. Jam berapa biasanya mereka menampakkan ini? Nggak tentu ya? Nggak tentu, tapi kalau sore kurang lebih jam 8 kurang itu udah aktivitas tuh. Jam 8 kurang, Nah. ini kita ambil gambar jam 8. Sudah lewat masalahnya. Iya. Nanti mungkin ada lagi sekitar jam-jam ya kurang lebih jam 11-an. Mereka tuh mau berbuat jahat atau enggak sih? Maksudnya apa cuma iseng atau apa sih? Ya, menunjukkan eksistensi ya pastinya begitu. Dan seumpamanya gini, ada apabila diganggu, misalnya diganggu kurang lebih begini, mungkin ada
biasa kan kalau pejabat segala macam bawa gitu bawa. Oh, itu bisa tempur gitu ya? Enggak, vibrasinya itu bertolak belakang. Ini itu gimana maksudnya dampaknya ketika vibrasi itu bertolak belakang seperti apa? Ya pasti kan ada yang tersingkir, siapa yang kuat ya. Waduh. Iya. Ya. Nah berarti ini saya nggak ngerti kan, ini kan di kota Surabaya itu kan sudah gonta-ganti kepemimpinan sudah lama kan ya? Iya. Ketika yang jadi kepala daerah itu nggak cocok sama si penunggunya, kira-kira gimana dampaknya? Dampaknya begini, jadi yang paling pasti ya kan kalau kita tidak cocokkan itu pasti ada. Gimana? Pasti ada. Misalnya kalau lah nggak cocok gitu ya. Satu, si pejabat tersebut itu merasa nggak betah atau sesuatu hal yang membuat kinerjanya dia tuh Nggak maksimal. Itu yang pertama. Terus kedua, pastinya ada lagi yang untuk ini pemerintahan seperti ini pasti ada namanya tim ya, tim yang tidak pasti punya ya? Pasti punya. Semuanya itu ya? Semuanya pasti punya. Nah, beliaulah yang menyeimbangkan. Gitu. Menyeimbangkan dan terus juga pastinya pejabat lain juga pasti punya penasihat spiritualnya juga. Oke, jadi ada yang maksudnya saya kan nggak ngerti kan ya, saya kan nggak paham. Siapa tahu dari mereka yang ada di sana itu mungkin nitip pesan buat kita yang hidup sekarang ini. Ada nggak sih yang untuk disampaikan ke sobat-sobat Berita Jati? Sebentar, ya untuk Surabaya intinya sih begini, kalau yang saya lihat ya ini berkaitan dengan cukuplah zaman dulu saja itu ada keributan, peperangan. Di samping itu juga di sini menginginkan kedamaian karena leluhur-leluhur dulu ya, pejuang-pejuang dulu khususnya di sini ya menginginkan supaya bahwa Indonesia khususnya Surabaya di sini ini tetap aman, tentram gitu. Ya, terus yang kedua, siapapun dunia manusia, dunia metafisika, dunia gaib itu saling sebenarnya saling bersinggungan. Ya, tapi jaga jarak. Ya kayak kita ini kan jaga jarak. Ya, jadi jangan sampai mengganggu lebih parah ya. Jadi dalam artian mengusik dan lain-lain sebagainya. Gitu. Karena mereka juga punya hak untuk hidup juga. Oke, Sobat Berita Jatim. Kita kayaknya kalau cuma satu episode untuk cerita malam soal Balai Kota Surabaya nggak cukup. Masih ada cerita malam edisi Balai Kota Surabaya yang kedua. Tetap di Berita Jatim TV bersama saya Ibnu Wibowo dan Cak Adi.